kalau misalnya salah satu hal atau juga bisa dikatakan yang utama sebenarnya dari pemaparan visi dan misi tadi yang disoroti adalah masalah pembenahan internal kepolisian sendiri. Apakah memang sudah sebegitu urgensinya hingga harus fokus kepada masalah pembenahan internal? Ya, problem utama sebuah institusi bukan hanya Polri, tentu saja di internalnya terlebih dahulu ya. Baru kemudian mereka bisa berbicara kapasitasnya sebagai tanda kutip pejabat publik begitu yang harus bertanggung jawab kepada publik. Apalagi buat Polri yang kita harus akui dalam survei-survei kepuasan publik atau tingkat kepercayaan publik itu tidak mendapatkan angka cukup baik lah. Saya tidak katakan buruk tapi tidak cukup baik. Kalau kita coba lihat misalnya dalam survei-survei nasional bagaimana tingkat kepuasan atau kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, biasanya lembaga eksekutif kepresidenan dan kedua militer itu dianggap lebih memiliki nilai cukup baik. Kemudian beberapa lembaga di bawahnya termasuk Polri agak ambang batas garis merah kalau bisa dikatakan ya, masih di atas partai politik dan DPR memang. Sehingga kemudian yang harus dihadapi dalam situasi seperti itu adalah bagaimana mereformasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Kita tidak bisa pungkiri pendapat sebagian masyarakat awam misalnya terhadap Polantas, terhadap Serse kadang-kadang dalam beberapa kasus itu tidak cukup positif begitu. Itu yang menyebabkan bagaimana ada tantangan yang sangat besar ya buat Polri untuk dilaksanakan. Kalau kemudian masuk ke dalam visi misi apa yang dikemukakan dan program prioritas apa yang dikemukakan oleh Pak Tito, tentu saja semuanya ideal. Itu juga yang sudah dilihat misalnya kalau kita melihat bagaimana fit and proper test Pak Badrodin, Pak Budi Gunawan. Pak Badrodin kalau tidak salah 11 program prioritas juga. Beberapa hal tentu saja yang menjadi problem klasik. Kalau dalam visi biasanya akan ada kalimat profesional dan berkeadilan misalnya. Dalam program prioritas itu pasti berbicara mengenai tunjangan memang salah satunya. Dan kalau kita rekam dari apa yang sering diungkapkan oleh Pak Tito, saya pikir memang cukup positif ya dalam media-media sebelum fit and proper test dia sering mengatakan terkait dengan masalah Akpol, pembenahan masuknya Akpol misalnya. Lalu terkait juga dengan bagaimana laporan kekayaan yang harus dilakukan oleh pejabat Polri. Tapi yang cukup baik memang ditekankan dengan prasyarat tunjangan itu bisa dinaikkan secara lebih proporsional. Balik lagi, tetapi apakah itu hanya berawal dari niatan baik, tunjangan tidak juga. Itu juga tergantung pada bagaimana anggaran negara bisa memenuhi prasyarat. Artinya yang dihadapi oleh Pak Tito itu bukan sekedar permasalahan psikologis yang ada di dalam tubuh internal, tapi bagaimana kesiapan negara juga untuk membackup niatan besar yang dimiliki oleh dirinya.